Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast ini. Nah, pada podcast kita hari ini kita memiliki topik bahasan yaitu terkait nilai-nilai yang dapat diambil dari sosok Jenderal Ahmad Yani. Nah, pada kali ini saya sudah bersama teman-teman di sini yang akan menemani diskusi kita hari ini. Namun sebelumnya mungkin kita perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Lutfi dan di sini ada teman-teman saya, ada Seva. Kemudian ada Ray, kemudian di sini ada Zahran juga. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya nih terkait dengan nilai-nilai yang dapat diambil dari sosok Jenderal Ahmad Yani. Mungkin nanti dari saya dan teman-teman akan memberikan pendapatnya masing-masing ya terkait hal ini. Nah, dimulai dari saya. Untuk nilai-nilai yang dapat diteladani menurut saya yaitu terkait kepemimpinan beliau yang sangat patut untuk dicontoh, di mana beliau ini merupakan sosok pemimpin yang memberikan contoh baik dari tindakan maupun perilakunya sebagai seorang jenderal TNI Angkatan Darat. Tentunya beliau memiliki kontribusi yang besar selama masa perjuangan kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, beberapa aspek pelayanan masyarakat yang terkait dengan kontribusi dalam kepemimpinan beliau misalnya yaitu terkait pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama masa jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat seperti pembangunan jalan, jembatan, dan instalasi militer lainnya yang tentunya sangat membantu masyarakat umum. Kemudian juga hal tersebut menunjukkan bagaimana seorang pemimpin dalam memimpin anggotanya dan juga memberikan contoh bagi anggotanya serta masyarakat, serta bagaimana seorang aparatur sipil negara atau aparatur negara yang dapat melayani masyarakat atau negara melalui berbagai aspek baik itu dalam aspek militer maupun dalam aspek sipil. Nah, kalau menurut teman-teman nih, kira-kira nilai-nilai apa lagi yang bisa diambil dari sosok Jenderal Ahmad Yani yang mungkin dilanjutkan oleh Zahran? Gimana nih pendapatnya Zahran? Oke, baik, terima kasih. Mungkin kalau dari saya pribadi, saya mencoba untuk mengaitkan dengan ini ya, dengan core value kita sebagai ASN yaitu berakhlak ya. Mungkin saya ngambil 2 poin aja nih, akuntabel sama kompeten ya. Jadi kalau untuk akuntabel, saya coba jelaskan di sini. Tentu saja beliau adalah orang yang sangat bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan kepadanya. Sepertinya seperti tugas-tugas yang diberikan oleh presiden saat itu, atau bisa juga kita sebut dengan panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yaitu Pak Soekarno. Nah, tugas-tugas seperti apa gitu kan? Nah, yang konkretnya teman-teman semuanya, ini tercatat di banyak buku sejarah bahwasanya Pak Ahmad Yani ini diberikan tugas untuk menumpas PRRI atau gerakan separatis semesta itu di Sumatera Barat, dan kemudian dia juga ditugaskan untuk menumpas gerakan DITI di Jawa Tengah. Nah, itu yang saya baca juga dia berhasil sukses besar untuk menumpas gerakan-gerakan tersebut. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya Pak Ahmad Yani ini memang sosok yang benar-benar bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya sampai dengan selesai dan juga sampai dengan akhir. Nah, kemudian juga yang kedua itu ada yang namanya kompeten ya. Nah, dari beberapa biografi yang saya baca, ternyata Pak Ahmad Yani ini memulai karir militernya itu dengan pangkat sersan, teman-teman. Sersan ya, bintara gitu ya. Bukan dengan pangkat perwira atau kita sebut itu yang golongan pertama itu letnan 2 ya. Nah, jadi Pak Ahmad Yani ini sekali lagi teman-teman memulai karir militernya dari pangkat sersan, dan bayangkan teman-teman di akhir hidupnya dia bisa mencapai pangkat jenderal gitu. Jadi ya kurang kompeten apa lagi teman-teman, pastinya untuk mencapai pangkat jenderal dan juga mendapatkan jabatan Menteri Panglima Angkatan Darat Republik Indonesia itu diiringi dengan hal yang pastinya berkesinambungan dan juga gak main-main gitu teman-teman. Jadi itu untuk nilai kompeten ya teman-teman. Mungkin dari aku itu. Terima kasih. Mantap sekali pendapatnya dari Zahran. Oke, selanjutnya kalau dari Seva nih, gimana pendapatnya terkait nilai-nilai yang bisa diambil dari sosok Jenderal Ahmad Yani? Baik, kalau dari saya sendiri
Yang saya lihat itu ada hubungan harmonisnya dengan seniornya dan juga loyalitasnya terhadap negara ya. Untuk hubungan harmonisnya ini, beliau memiliki hubungan yang baik dengan seniornya Jenderal Nasution. Bahkan dalam bukunya yang berjudul Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 6, Jenderal Nasution memuji Jenderal Ahmad Yani sebagai jenderal yang cakap dan juga cerdas. Jenderal Nasution juga bercerita bahwa Ahmad Yani adalah pembantu yang sulit diganti dan beliau dipercayakan untuk mengikuti dan mewakilkan Jenderal Nasution dalam acara-acara sebagai menteri. Dan juga dalam loyalitasnya, beliau ini setia terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan juga negara di tengah bentrokan terhadap ideologi komunis. Jenderal Ahmad Yani berperan besar dalam memperjuangkan integrasi pada revolusi kemerdekaan dengan aktif memimpin langsung operasi penumpasan gerakan separatisme seperti pemberontakan DITI di Jawa Tengah dan pemberontakan PSSI di Sumatera Barat. Oke, terima kasih Chef atas pendapatnya. Nah, kalau menurut Ray nih, gimana pendapat Ray terkait nilai yang bisa diambil dari sosok Jenderal Ahmad Yani? Ya, baik. Kalau dari saya sendiri, yang pertama yang saya ambil itu adaptif. Kenapa saya ambil adaptif? Karena Jenderal Ahmad Yani sendiri dapat beradaptasi sebagai pemimpin ketika ditunjuk sebagai Komandan Komando Operasi 17 Agustus untuk menggempur RRI di Sumatera Barat. Dan itu bukan hal yang mudah, karena memimpin dengan banyak kepala dan anak buahnya yang harus diatur, dan itu sangat sulit. Tetapi dia mampu untuk beradaptasi sebagai pemimpin dan akhirnya berhasil ditumpas. Lalu yang kedua yaitu kolaboratif. Saya mengambil kolaboratif ini karena Jenderal Ahmad Yani dapat bekerja sama dengan militer luar negeri, yaitu pada tahun 1955 disekolahkan di Staff Umum College Fort Leavenworth, Kansas, dan pada tahun 1956 mengikuti pendidikan 2 bulan di Special Warfare Corps Inggris. Dan pada saat itu tidak mudah untuk bekerja sama karena dengan sulitnya komunikasi pada saat itu. Tapi Ahmad Yani dapat melakukannya. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih teman-teman atas pendapatnya nih. Nah, tentunya banyak lagi ya nilai-nilai yang dapat diambil dari sosok Jenderal Ahmad Yani yang bisa kita jadikan panutan, terutama untuk kita sebagai calon ASN atau ASN nih, karena dari nilai-nilai yang teman-teman sebutkan tadi itu juga masuk ke dalam nilai-nilai berakhlak. Nah, semoga dari apa yang teman-teman sampaikan juga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua yang di sini maupun yang menonton podcast ini. Nah, untuk mewujudkan peran kita sebagai ASN yang memiliki value ya guys. Baik, mungkin cukup sekian ya pembahasan pada podcast kita kali ini terkait nilai-nilai yang bisa diambil dari sosok Jenderal Ahmad Yani. Nantikan pembahasan kita selanjutnya di podcast lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.